Bab 051. Apalagi? Tanya Sari dengan ekspresi tak suka. Kamu kenapa di rumah ibu terus? Kamu kan punya rumah sendiri. Sari melebarkan kelopak matanya sekilas. Dia antara enggan menjawab atau memang malu untuk menjawab. Benar, Rahmat memang tidak tahu dengan masalah ekonomi rumah tangganya yang sedang buruk. Sari, kalau ditanya itu jawab. Kamu juga kenapa berdiam diri di sini terus? Kenapa nggak pendidikan di Magelang? Masa berkabung untuk ibu, kan sudah lewat, harusnya kamu sudah balik pendidikan lagi kalau memang cutimu hanya untuk masa berkabung meninggalnya ibu. Memangnya kamu diizinkan cuti lama-lama? Pertanyaan beruntun dari Rahmat membuat Sari tidak bisa berkutik. Dia enggan sekali mengatakan yang sebenarnya. Dia malu, dan dia yakin sekali Rahmat mungkin akan kembali menghina Andi jika tahu. Sari, kamu kenapa diam saja? Aku, kenapa? Rahmat berjalan mendekati Sari dan batal masuk ke mobilnya. Dia merasakan gelagat aneh dari adiknya itu. Ada masalah apa sih? Kenapa sulit sekali menjawab pertanyaanku? Aku udah nggak punya rumah, cicitnya super pelan. Rahmat mengerutkan dahinya. Hah? Apa kamu bilang? Aku udah nggak punya rumah. Jawab Sari kesal. Rahmat kaget sekali. Itu informasi baru dan jelas Rahmat tidak berpikir akan mendengarnya dari Sari. Kenapa bisa begitu? Memangnya rumahmu kenapa? Disita Pegadaian, puas. Lagi, Rahmat benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa syoknya. Pegadaian. Kamu menggadaikan rumah. Buat apa Sari? Kamu kalau butuh uang, kan bisa minta tolong ke ibu. Buat pendidikanmu. Kamu bahkan bisa bayar pendidikanmu sendiri dengan uang tabungan, kenapa sampai gadai rumah segala? Sari menepis tangan Rahmat yang meremas bahunya. Dia tidak mau menjawab pertanyaan Rahmat karena dia tahu ujung-ujungnya Rahmat akan menyalahkan Andi lagi. Karena memang bukan Sari yang menggadaikan rumahnya, tapi Andi. Sari. Sari langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras di depan wajah Rahmat. Apa-apaan itu? Kasar sekali dengan yang lebih tua. Tapi kenapa Sari harus menggadaikan rumahnya? Memangnya dia butuh uang untuk apa? Rahmat mulai bertanya-tanya. Rahmat akhirnya masuk ke dalam mobil, tapi dia masih saja terus memikirkan tentang Sari. Dia menghela napas panjang. Dia pergi tidak lama, dan banyak sekali kejadian yang tidak dia ketahui. Apa Sari menyuruh Andi mencairkan uang asuransi kematianku karena dia sangat butuh uang? Tapi untuk apa sebenarnya? Rahmat memijat sekat hidungnya sendiri. Semakin dipikirkan, semakin pening pula kepala Rahmat. Satu masalah mengantarkannya ke masalah yang lain-lain. Sekarang kalau dipikir-pikir, masalahnya jadi melebar kemana-mana. Rahmat memperhatikan kunci butik di tangannya. Sekarang aku sudah mendapatkan kunci butiknya, mungkin besok aku akan ke sana, gumamnya. Setelah itu, Rahmat melajukan mobilnya pergi dari rumah sang ibu. Wah! Setelah Rahmat benar-benar pergi, Sari menangis sampai meraung-raung di rumah ibunya. Dia kesal sekali, benci, marah, dan merasa terhina. Terlebih, saat dia akhirnya harus memberitahu Rahmat bahwa rumahnya disita Pegadaian dan dia juga belum jelas bisa melanjutkan pendidikannya di Magelang atau tidak. Sari berusaha menghubungi Andi. Dia butuh sandaran. Dia juga butuh hiburan dari sang suami. Di saat-saat pelik seperti ini, dia malah sendirian. Meski sudah berkali-kali berusaha menghubungi Andi, tetap saja suaminya itu tidak menjawab ponselnya. Panggilan itu bahkan tidak masuk karena nomornya tidak aktif.
Beberapa pesannya ditinggal dalam mode centang 1 hingga sekarang. Kamu ini sebenarnya kemana sih? Sari mengerang kesal. Dia hampir saja hilaf membanting ponselnya karena kesal, tapi kemudian dia ingat bahwa sekarang kondisi keuangannya sedang buruk. Jika dia merusak ponsel itu, entah apakah dia bisa membeli baru lagi atau tidak. Sari benar-benar kacau dan stres berat. Kehidupannya menjadi benar-benar terpuruk selama beberapa waktu terakhir. Ketika sedang terpuruk itu, dia menatap foto keluarganya yang dipajang di ruang tamu. Foto dengan figura besar di mana Sari dan Rahmat juga ada di sana. Senyum yang tampak bahagia, dan sorot mata yang cerah. Betapa Sari begitu merindukan kondisi keluarganya yang lengkap dan bahagia seperti itu. Tak kuat lagi dengan hatinya yang kacau, Sari berniat untuk mengunjungi makam ibunya. Dia segera bersiap dan berangkat sendirian menggunakan taksi online. Dia juga mampir ke toko bunga sebentar untuk membeli 1 buket bunga mawar putih. Sesampainya di jalanan makam, taksinya mendadak berhenti padahal belum pas di depan gerbang makam. "Ada apa, Pak?" tanya Sari. "Itu ramai sekali, Bu. Kayaknya ada yang baru meninggal. Maaf ya, sepertinya saya nggak bisa bawa mobilnya lebih dekat lagi." Sari mengangguk. "Ya nggak apa-apa, Pak. Lagi pula hanya tinggal beberapa meter saja." Sari akhirnya turun. Supir taksi itu meminta maaf berkali-kali karena Sari harus jalan ke sana sendiri, tapi Sari tak keberatan. Ketika langkah Sari semakin mendekat, dia melihat mobil yang sangat familiar sedang parkir tepat di depan gerbang makam. Loh, mobil itu, kan? Sari yakin dia tidak mungkin salah lihat. Itu seperti mobil Andi. Sari langsung mempercepat langkahnya dan memeriksa plat nomor mobil itu. Ternyata memang benar itu mobil Andi. Kenapa dia di sini? Bukannya dia lagi ke Surabaya? Batin Sari kebingungan. Sesuai dengan perkataan supir taksi tadi, memang kondisi makam ramai sekali seperti sedang ada proses penguburan. Beberapa orang juga berlalu lalang di sekitar makam, ada yang membantu menjaga jalur masuk karena memang jalan masuk ke pemakaman umum cukup sempit. Dia lagi menghadiri pemakaman temannya atau bagaimana? Sari masih berusaha menghubungi nomor Andi, tapi tetap saja nomor itu masih tidak aktif. Dia kesal dan juga penasaran di saat bersamaan. Coba aku cek sajalah. Toh Sari memang mau mengunjungi makam ibunya, jadi sekalian saja dia periksa apakah Andi memang berada di makam ini. Sari akhirnya berjalan mendekati kerumunan itu. Sari terus berjalan menuju kerumunan di pemakaman. Ia sudah tidak sabar ingin memastikan apakah Andi benar-benar ada di sana. Sari juga cemas membayangkan bagaimana kalau ternyata mobil Andi dicuri seseorang. Beberapa meter sebelum berhasil menguak kerumunan, Sari tiba-tiba mendengar dering telepon masuk, yang ia yakini berasal dari ponselnya. Siapa sih yang nelpon? Gumam Sari. Sari bergegas mengambil ponselnya dari dalam tas. Diam-diam berharap Andi yang menghubunginya. Ternyata dari Dinda, salah satu temannya di Magelang yang sama-sama menempuh pendidikan lanjutan sebagai tentara. Sari mendadak kalut. Ia akhirnya menjauh dari kerumunan dan kembali ke tempat parkir kendaraan. Layar ponselnya kembali hidup karena Dinda kembali meneleponnya. Sari menggeser tombol hijau di layar ponsel ke atas, kemudian mendekatkan benda tersebut ke telinganya. "Halo, Sar. Sapa Dinda?" "Iya, Din. Ada apa?" tanya Sari tanpa berniat berlama-lama berbasa-basi. "Aku cuma mau cerita, tadi Danton Heru nanyain kamu. Katanya izin kamu udah melebihi batas waktu yang diberikan. Terus nanti dia mau ngehubungin kamu katanya buat nanyain kejelasannya."
Dinda menyampaikan tujuannya menelepon Sari. Sari menghela napas panjang. Ia sudah bulat mengambil keputusan untuk berhenti dari pendidikan lanjutkan tersebut. Aku kayaknya nggak bakal balik lagi, Din. Aku juga pengen berhenti jadi tentara, jawab Sari. Tentu saja ia tidak ikut menjelaskan bahwa keuangannya pun tidak mendukung untuk terus melanjutkan pendidikan. Maksudnya kamu mau pensiun dini, Sar? Yah, sayang banget. Kamu udah sejauh ini. Dinda menyayangkan pilihan Sari. Ada hal yang lebih penting buat aku urus di sini, Din. Salah satunya usaha almarhum ibu aku yang sama sekali enggak ada yang bisa handle. Dan, ada masalah pribadi juga. Oh, gitu. Dinda tidak ingin bertanya lebih lanjut karena tahu Sari selama ini memang tertutup. Mereka, bahkan sebenarnya hanya saling mengenal, tetapi tidak terlalu dekat. Tapi bukannya kita nggak bisa pensiun dini sebelum 10 tahun masa dinas Sar? Sari tercenung. Benar kata Dinda. Sejak awal Sari juga sudah tahu hal tersebut. Namun, ia benar-benar sudah tidak bisa dan tidak berniat melanjutkan karirnya. Sebaiknya kamu secepatnya ke Magelang, Sar. Urus semuanya kalau kamu memang mau berhenti. Jadi, nggak ditanya-tanyain Danton lagi. Tapi sebenarnya aku rasa nggak gampang buat berhenti, sih. Prosedurnya rumit banget. Dinda melanjutkan kata-katanya. Sari tampak gusar. Sebenarnya ia enggan mengiyakan kata-kata Dinda, tetapi ia juga malas berbicara lama-lama dengan temannya tersebut karena penasaran dengan mobil Andi yang ada di pemakaman ini. Jadi, Sari langsung berkata akan berusaha secepatnya mengurus hal tersebut. Setelah berterima kasih, Sari pun mengakhiri panggilan telepon. Sari akhirnya mencoba menghubungi komandan peletonnya terlebih dahulu. Tak perlu menunggu waktu lama, orang tersebut mengangkat telepon Sari. Adik Rahmat itu langsung merengek dan berkata ingin pensiun dini. Tidak bisa, masa dinas tentara itu minimal 10 tahun baru bisa mengajukan pensiun dini, sementara kamu baru 5 tahun, berarti baru 5 tahun lagi baru bisa. Itulah jawaban tegas komandan peleton. Tapi saya benar-benar sudah tidak bisa lanjut lagi, mohon Sari. Kamu kesini dulu, nanti dibicarakan di sini. Tapi perlu kamu ingat, Sari, sekali kamu keluar, kamu tidak akan bisa masuk lagi karena sudah dianggap tidak disiplin. Karena hasil telepon itu, Sari mendadak kehilangan mood untuk mengunjungi makam ibunya. Suasana hatinya memburuk. Ia tidak mau mendatangi makam Bu Rahayu dalam keadaan seperti itu. Sayangnya, taksi online yang tadi dinaikinya sudah pergi dari sana. Sari terpaksa memesan taksi online yang lain. Saat Sari berbincang di telepon, ternyata acara penguburan Naila sudah selesai. Kerumunan tadi pun sudah bubar. Baik Andi maupun Cynthia tampak sangat kehilangan buah hati mereka. Tubuh keduanya lemas bahkan sebelum Naila dikubur. Alhasil, keduanya dipapah menuju parkiran. Cinta sudah masuk terlebih dahulu ke dalam mobil. Saat Andi ingin memasuki mobil, Sari yang baru selesai memesan taksi online tanpa sengaja menoleh ke mobilnya. Sari sontak terkejut bukan main begitu melihat sosok sang suami dari samping. Sari sangat yakin kalau pria tersebut adalah Andi. Ia mengenal postur tubuh dan potongan rambut pria tersebut. Apalagi, Andi memang masuk ke mobil yang tadi dikonfirmasi Sari sebagai mobil Andi. Mas Andi ada di sini. Tapi dia kan pamitnya mau ke Surabaya, tempat ibunya. Kenapa dia masih di Jakarta? Tanya Sari dalam hati. Sari juga sangat bingung karena Andi terlihat seperti menangis. Pikiran Sari mendadak berkelana. Tidak mungkin kan yang meninggal ibu mertuanya. Karena sangat tidak mungkin penguburannya dilakukan di kota ini.
Sari seakan tersadar dari semua pemikirannya saat melihat mobil Andi mulai melaju. Ia langsung berlari mengejar mobil tersebut. "Mas! Mas Andi! Stop! Tunggu aku!" teriak Sari. Sayangnya, mobil Andi terus melaju meninggalkan area pemakaman. Sari yang mulai kelelahan akhirnya berhenti dengan napas ngos-ngosan. Suasana hatinya semakin buruk. Ja kembali ke pemakaman dan mendekati salah satu pelayat yang baru mengikuti proses penguburan seseorang yang tidak diketahui Sari tersebut. "Mas, maaf ganggu sebentar. Saya mau nanya, itu yang barusan dikuburin siapa, ya?" "Oh, itu anaknya Bu Sintia sama Pak Andi Mbak," jawab sang pelayat. Dek. Jantung Sari seketika berdebar kencang. Telapak tangannya mendingin. "Anak Andi. Apakah Andi yang dimaksud itu suamiku?" tanyanya dalam hati. "Anak Pak Andi, Mas. Yang barusan naik mobil itu?" tanya Sari lagi. "Wah, saya nggak merhatiin mobil yang mana yang Mbak maksud. Kayaknya iya. Soalnya mereka udah nggak kelihatan lagi." Sari cepat-cepat mencari foto Andi di ponselnya. "Apa ini Andi yang Mas maksud?" tanyanya. Tangannya tampak bergetar saat menunjukkan ponselnya kepada pria asing tersebut. Sang pelayat menganggukkan kepalanya. "Iya, itu Pak Andi. Mbaknya kenal?" jawabnya balas bertanya. Sari tidak bisa menjawab. Tubuhnya bergetar hebat. Jantungnya seakan diremas dari dalam. Kakinya seakan kehilangan pijakan di bumi hingga ia terhuyung ke belakang. Hancur. Sari benar-benar hancur mengetahui fakta tersebut. Ternyata Andi memiliki hubungan dengan wanita lain, dan bahkan memiliki anak dengan wanita tersebut. Ingin rasanya Sari tidak mempercayai kata-kata pria itu, tetapi faktanya tadi memang melihat Andi dan mobilnya ada di sana. Lagi pula, si pelayat di hadapannya itu tidak mungkin berbohong, terlebih mereka tidak saling kenal. Karena merasa tidak diindahkan oleh Sari, pelayat yang ditanyainya barusan langsung beranjak menuju parkiran kendaraan. Sari yang menyadari hal itu kembali memanggil pria tersebut. "Mas, tolong kasih tahu saya alamat Andi sama istrinya itu," pinta Sari. Si pelayat semakin keheranan dengan permintaan Sari. "Sebenarnya Mbak ini siapa? Kok pakai nanya-nanya alamat Pak Andi segala?" tanyanya. Saya. Sari langsung berpikir keras mencari jawaban yang sesuai. "Saya teman lamanya Pak Andi. Udah lama banget nggak komunikasi. Jadi kalau memang anaknya meninggal, saya mau datang ke rumahnya buat ngucapin belasungkawa," lanjutnya. "Mbak yakin nggak punya niat macam-macam, nih?" "Astaga, ya nggak lah, Mas. Emangnya Mas lihat saya kayak orang jahat? Saya ini teman SMA-nya Andi. Kalau perlu ayo Mas temani saya ke rumahnya." Demi mendapatkan alamat Andi, Sari rela berbohong sedemikian rupa. Sang pelayat tentu saja enggan pergi ke rumah Andi dan Sintia. Ia memiliki urusan yang lebih penting. Jadi, jahirnya menyebutkan alamat Andi, kemudian pergi tanpa mau ambil pusing apa yang nanti akan terjadi di rumah pria tersebut. Sari masih berdiri mematung memandangi alamat Andi yang ia catat di ponselnya. Ia benar-benar bingung dan tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Jujur saja, Sari masih shock bukan main. Ia tidak menyangka Andi begitu tega mengkhianatinya. Apakah karena mereka belum memiliki anak? Namun, selama ini Andi selalu mengatakan ia baik-baik saja. Pria itu tidak pernah menyalahkan Sari sedikit pun. Namun, apa kenyataannya sekarang? Notifikasi di ponsel Sari membuat wanita itu terperanjat. Ada pemberitahuan kalau taksi yang ia pesan sudah sampai di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam mendekat dan berhenti di tepi jalan.
Sari segera berjalan mendekati mobil tersebut. "Dengan Mbak Sari?" tanya sang driver online. "Iya," jawab Sari. Ia langsung masuk ke mobil dan menutup pintu dengan kencang. Sang driver online melirik ke arah Sari lewat kaca spion. Ia dapat melihat ekspresi Sari yang tampak kacau. "Diantar sesuatu titik, ya, Mbak?" tanyanya memastikan. Jangan, Pak. Apa bisa antar saya ke alamat ini?" Sari membacakan alamat Andi dan Cynthia. "Wah, ini sih beda arah, Mbak. Gimana dong? Nanti saya bayar 2 kali lipat dari Argo." "Bukan gitu, Mbak. Masalahnya gimana dengan akun? Saya tambahin 100 lagi." Sari terlalu malas melakukan order taksi online ulang dengan tujuan alamat Andi. Sang driver online tersenyum. "Ya udah kalau gitu, Mbak." Sang driver online tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan mata. Ia akan mendapatkan banyak keuntungan jika menerima orderan Sari, dan ia memutuskan untuk mau mengantar Sari ke alamat baru tersebut. Masalah yang lainnya bisa ia urus nanti.